sifat-sifat Allah yang esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak soleh-soleha, ketemu lagi hari ini sama Miss Hani. Miss Hani hari ini mau kasih materi tentang sifat-sifat Allah. Nah, sifat-sifat Allah yang mana? Yaitu sifat-sifat Allah yang Maha Esa, yang artinya adalah sifat-sifat Allah yang menunjukkan bahwa Allah itu adalah satu, Allah itu adalah Esa. Apa saja sih sifat-sifatnya? Mari kita bahas. Baik nak, sebelum kita bahas tentang sifat wahdaniyah atau sifat keesaannya Allah, Miss Hani mau tanya dulu nih, siapa yang tahu siapa sih yang menciptakan alam semesta ini? Ada yang tahu nggak? Ya betul, yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah. Allah itu adalah Tuhan yang menciptakan alam beserta isinya. Siapa saja yang diciptakan oleh Allah? Kita manusia, ada tumbuh-tumbuhan, ada hewan, ada seluruh makhluk hidup maupun benda mati adalah ciptaan Allah. Nah, seperti apa sih Allah Subhanahu wa Ta'ala itu? Apakah Allah itu butuh makan? Apakah Allah juga butuh minum? Atau Allah juga butuh teman seperti manusia? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu semua, kita akan belajar tentang sifat-sifat Allah. Kita akan mengenal bagaimana Allah, bagaimana sifat-sifatnya Allah. Maka dari itu, berikut kita simak penjelasan tentang sifat-sifat Allah. Sifat wajib bagi Allah artinya adalah sifat yang mutlak atau wajib melekat pada Allah. Bagi Allah yang akan kita pelajari kali ini, yang pertama adalah qiyamuhu binafsihi. Qiyamuhu binafsihi artinya adalah berdiri sendiri atau berdiri dengan sendirinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat qiyamuhu binafsihi, berarti Allah itu berdiri sendiri. Allah tidak butuh bantuan orang lain. Allah juga tidak butuh pertolongan ciptaannya. Allah tidak butuh manusia. Allah juga tidak butuh benda yang lainnya. Berbeda dengan makhluk ciptaan Allah, manusia tidak bisa hidup dengan sendirinya. Manusia pasti membutuhkan orang lain. Contohnya, jika sakit, dia pasti butuh bantuan dokter. Begitupun dengan hewan dan tumbuhan. Mereka selalu membutuhkan bantuan manusia. Nah, dan manusia ini pasti sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah wahdaniyat. Wahdaniyat yaitu berarti satu atau esa. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah esa, satu-satunya. Tidak ada Tuhan lain selain Allah. Allah tidak berayah dan beribu, tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Seperti firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, yang artinya katakanlah bahwa Allah itu satu. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hanya satu. Tuhan kita itu adalah satu. Tidak mungkin ada dua, tiga, bahkan seterusnya. Maha suci Allah dan makhluk yang banyak. Dan sebagai muslim, sudah seharusnya kita ikhlas untuk meyakini bahwa hanya Allah Tuhan yang menjadi tujuan segala perbuatan kita. Hari ini kita cukupkan pelajaran PAI kali ini. Hari ini kita sudah belajar dua materi, yaitu tentang sifat wajib bagi Allah. Yang pertama ada qiyamuhu binafsihi, yang kedua ada wahdaniyat. Qiyamuhu binafsihi berarti Allah itu berdiri sendiri, tidak membutuhkan yang lain. Yang kedua ada wahdaniyat, yang berarti adalah esa atau satu. Baiklah nak, hari ini kita cukupkan untuk pelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Kita bertemu lagi minggu depan. Semoga sehat selalu. Jangan lupa berdoa semoga virus corona ini cepat berlalu. Semoga kita bisa bertemu di
sekolah dan di kelas kita masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.